Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Politeknik Negeri Balikpapan, tim Arta Research. Saya Resti Meiliani dan rekan saya. Saya Sinta Andriani. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil riset kami terhadap PT Tunas Baru Lampung atau dengan kode saham TBLA. TBLA didirikan pada tahun 1973 dan merupakan bagian dari Sungai Budi Group. Perusahaan ini bergerak di bidang agribisnis, khususnya kelapa sawit dan tebu, serta pengolahan produk turunan lainnya. Dengan pengalaman lebih dari 50 tahun, TBLA telah berkembang menjadi salah satu produsen utama minyak goreng, gula dan sabun, serta biodiesel di Indonesia. TBLA, operasional TBLA tersebar di Lampung, Sumatera Selatan, dan juga Kalimantan Barat. Dengan dukungan fasilitas yang terintegrasi dari hulu ke hilir, dengan sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Hingga pada tahun 2024, TBLA memiliki kapasitas produksi 255.000 ton CPO, 384.000 kiloliter biodiesel, dan juga 201.000 ton minyak goreng per tahun. Selain itu, pabrik gula milik TBLA mampu memproduksi hingga 8.000 ton per hari. Hal ini menunjukkan bahwa TBLA tidak hanya memiliki skala produksi yang besar, tetapi juga memiliki daya saing dalam efisiensi biaya dan integrasi rantai pasokan. Dari kebun hingga menjadi produk jadi. Skala besar dan integrasi rantai pasok dari hulu ke hilir menunjukkan keunggulan kompetitif TBLA. Selanjutnya, analisis ekonomi global dan lokal. Secara global, harga minyak goreng sawit mengalami fluktuasi tajam selama 2014 sampai 2026. Dengan puncaknya yaitu pada tahun 2022 akibat gangguan pasokan dan lonjakan permintaan energi terbarukan. Meski demikian, harga diproyeksi stabil di kisaran 850 hingga 925 US dollar per ton ke depan. Indonesia tetap menjadi eksportir utama minyak sawit dunia dengan ekspor konsisten di atas 26 juta ton per tahun dan impor sangat rendah, mencerminkan ketahanan industri domestik. Dan dari sisi lokal, kebijakan pemerintah seperti program biodiesel B40 dan rencana B50 turut meningkatkan permintaan domestik terhadap CPO. TBLA sebagai produsen biodiesel diuntungkan dari kebijakan ini. Selain itu, konsumsi minyak goreng per kapita di Indonesia mencapai 9,56 kg, juga mendukung permintaan produk hilir TBLA di pasar domestik. Kemudian, tinjauan industri dan posisi persaingan. Industri minyak sawit di Indonesia didorong oleh permintaan domestik dan global, dengan kebijakan seperti B40 dan B50 yang meningkatkan konsumsi CPO secara signifikan. Pada tahun 2024, rata-rata harga CPO domestik naik 17% menjadi Rp13.121 per kilogram dan diperkirakan akan terus menguat. Secara kompetitif, saham TBLA tergolong under value dengan R4,55 dan PBV 0,57, jauh di bawah rata-rata industri, menunjukkan valuasi yang masih wajar dan atraktif. Selain itu, rasio P TBLA paling rendah 0,28, menunjukkan potensi pertumbuhan harga saham dengan pertumbuhan EPS yang solid dan prospek positif dari kebijakan energi terbarukan. TBLA memiliki posisi yang kuat dibanding emiten sejenis seperti Astra Agrosari, Sampurna Agro, dan juga Triputra Agro Persada. Selanjutnya, di sini analisis keuangan, TBLA mencatat kinerja keuangan yang stabil pada 2024, total aset naik menjadi 27,73 triliun dan laba bersih tumbuh 14,5% menjadi 700,9 miliar. Meskipun gross profit margin sedikit menurun, net profit margin tetap stabil di angka 4,02%, menandakan efisiensi operasional yang terjaga dari sisi likuiditas. Dari sisi likuiditas, rasio lancar sebesar 1,30 dan rasio kas sebesar 0,109 menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. DER juga membaik menjadi 2,03 dan DER turun menjadi 6,68%, menandakan struktur pendanaan yang lebih sehat. Secara valuasi, EPS tahun 2024 mencapai Rp116 juta, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri. Hal ini menunjukkan saham TBLA masih under value dan menarik secara fundamental. Selanjutnya, untuk valuasi dalam menentukan nilai wajar saham TBLA, kami menggunakan metode valuasi relatif dengan pendekatan PE dan PBV yang sesuai untuk perusahaan dengan laba stabil, aset besar, dan juga dividen yang fluktuatif. Pendekatan ini memungkinkan perbandingan langsung dengan perusahaan sejenis lainnya. Dengan
Dengan menggunakan pendekatan valuasi relatif, TBLA memiliki target price to earnings atau PE sebesar 6,35 dan price to book value atau PBV sebesar 0,65. Berdasarkan proyeksi tersebut, nilai wajar saham TBLA diperkirakan mencapai 1.049,59 rupiah per saham. Dibandingkan dengan harga pasar saat ini per tanggal 29 Juli 2025 yaitu sebesar Rp815 per saham. Terdapat potensi kenaikan upside sekitar 29% yang menunjukkan bahwa saham TBLA masih berada pada kondisi undervalued dan menawarkan peluang investasi yang menarik bagi investor jangka menengah hingga panjang. Selanjutnya, ringkasan investasi, kinerja keuangan TBLA pada tahun 2024 tergolong solid, dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 14,5% menjadi 700,9 miliar, serta net profit margin yang tetap stabil di angka 4,02%, mencerminkan efisiensi operasional perusahaan. Struktur keuangan juga mengalami perbaikan dengan penurunan debt to equity ratio atau DER menjadi 2,03 kali, serta peningkatan rasio kas yang memperkuat likuiditas. Dari sisi valuasi, saham TBLA masih menarik dengan PER 4,5 kali dan PBV 0,65 kali, jauh di bawah rata-rata industri. Dengan estimasi nilai wajar Rp1.049,59, saham ini memiliki potensi kenaikan 29%, didukung oleh prospek positif dari kebijakan pemerintah terkait biodiesel B40 dan rencana B50 pada tahun 2026, serta konsumsi domestik yang tetap kuat. Kami merekomendasikan buy atau beli untuk saham TBLA. Selanjutnya, risiko investasi. Saham TBLA memiliki beberapa risiko investasi yang perlu dicermati. Risiko utama meliputi perubahan kebijakan pemerintah di bidang ekspor-impor dan energi, serta fluktuasi harga komoditas seperti CPO yang mempengaruhi margin keuntungan. Selain itu, beban utang yang meningkat, ketergantungan pada pasar domestik, dan potensi keterlambatan implementasi B50 juga dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Faktor eksternal seperti cuaca dan iklim, persaingan pasar, serta hambatan operasional juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi oleh TBLA. Meskipun demikian, strategi diversifikasi produk dan juga struktur keuangan yang sehat membuat TBLA cukup resilient dalam menghadapi tantangan tersebut. Selanjutnya, tata kelola perusahaan. PT Tunas Baru Lampung Tbk atau TBLA menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG dengan menjunjung integritas dan transparansi. Struktur organisasi TBLA terdiri dari Dewan Komisaris dan Direksi yang secara aktif mengawasi dan menjalankan operasional perusahaan. TBLA sendiri juga berkomitmen pada keberlanjutan dengan meraih sertifikasi ISPO untuk seluruh kebun di Lampung dan Sumatera Selatan. Hingga akhir tahun 2023, 85% pabrik kelapa sawit atau PKS TBLA telah memenuhi standar keberlanjutan sejalan dengan regulasi POJK nomor 21 garis miring POJK titik 04 garis miring 2015. Selanjutnya, presentasi ini merupakan bagian dari proyek penelitian ekuitas yang disusun oleh tim Arta Research dari Politeknik Negeri Balikpapan. Dengan mengacu pada data aktual dan pendekatan analisis akademik, kami berharap hasil riset ini dapat menjadi referensi strategis bagi investor, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pemahaman terhadap pasar modal di Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.